Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, segenap tengku, wabil khusus imam salat subuh kita, Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu beliau dalam menerangi Banda Aceh tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, ada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin, segenap keluarga besar dari Gerakan Pemuda Subuh Kota Banda Aceh, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis subuh, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah dalam rangka mengikuti kajian subuh yang dilakukan oleh Masjid Raudhatul Jannah bersama Gerakan Pemuda Subuh Banda Aceh. Kedatangan saya pagi hari ini bersama saudara-saudara kita dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, mempunyai visi untuk mengumpulkan para puwakif Al-Quran sebanyak yang insya Allah akan mencetak sebanyak 1 juta mushaf Al-Quran. Dikarenakan suka atau tidak suka, Indonesia akhir-akhir ini memang sedang mengalami darurat Al-Quran. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, yang alhamdulillah para mahasiswa hafal Qurannya itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Satu hari beliau bikin penelitian, tapi hasil penelitian ini tidak berani beliau sebarkan ke khalayak ramai. Tapi dikasih tahu kepada kami para murid-muridnya itu apa? Bahwa dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, tidak lebih dari 52% saja orang Islam di Indonesia yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Benar tajwidnya, fasih makhrujul hurufnya. Nah, dari 30% yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, karena biar bagaimanapun dalam Al-Quran kita diperintahkan baca Al-Quran itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Mohon maaf Tuan Guru. Dari 30% penduduk Islam yang mampu membaca Quran secara tartil, ternyata tidak lebih dari 12% saja yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan. Baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis maupun ilmu alat. Hanya nggak lebih dari 12% saja. Nah,
Yang prihatin, dari 12% yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara ilmu, tidak lebih dari 4% saja penduduk muslim di Indonesia yang sanggup mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau abang-abang saya tahu, bapak ibu ingat, saya punya orang tua Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ dulu pernah bilangnya begini, berapa banyak orang sekarang ini bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dapat piala, tapi mengamalkan Al-Quran secara sukarela justru di penjara. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, membuka pengajian pagi hari ini, saya hanya ingin berkisah ketika ada seorang pengusaha ditanya oleh para wartawan, "Selamat siang Pak." "Siang," kata di pengusaha. "Ada apa?" "Enggak Pak, kami ingin wawancara sebentar." "Oh baik, silahkan." "Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya kekayaan Bapak itu berapa banyak Pak?" "Kekayaan saya?" "Iya." "Sebentar, saya hitung dulu." "Oh, rasa-rasanya kekayaan saya ini tidak lebih dari 25 juta saja." 25 juta? 25 juta. "Lalu kendaraan Bapak ada berapa buah Pak?" "Kendaraan saya?" "Iya, kendaraan Bapak." "Rasa-rasanya cuma motor tua ini saja kendaraan saya." "Oh begitu?" "Iya." "Anak Bapak ada berapa banyak Pak?" "Anak saya? Anak saya itu cuma satu Pak." Wartawan rupanya tidak sabar. Beliau berkata ke wartawan ini, berbalik tanya kepada ini pengusaha, "Pak, kenapa sih Bapak mesti membohongi kami para wartawan ini Pak? Kami tahu Bapak itu seorang pengusaha yang sukses. Kekayaan Bapak jangankan hanya 25 juta rupiah, bahkan kekayaan Bapak miliaran rupiah. Kami juga tahu Bapak bukan cuma punya motor ini saja Pak, Bapak punya mobil banyak terparkir di pelataran Bapak. Dan kami pun paham Pak, anak Bapak itu bukan cuma satu tapi 4. Kenapa bapaknya bilangnya kok cuma satu ini? Kok tega Bapak ini nggak mengakui anak keturunannya sendiri?" Seraya berkaca-kaca mata nih pengusaha, sambil tersenyum getir, nih pengusaha berkata, "Pak wartawan, mungkin Bapak benar. Kekayaan saya memang miliaran rupiah. Tapi buat saya pribadi, rasa-rasanya harta yang saya keluarkan untuk di jalan Allah ini ya baru 25 juta ini Pak. Sementara sisa harta saya yang miliaran itu akan jadi rebutan ahli waris saya Pak." Bapak juga tidak salah bahwa kendaraan saya ini memang banyak, bukan hanya motor, mobil, segala macam jenis mobil saya punya. Tapi rasa-rasanya kendaraan yang mampu mengantarkan saya ke Raudhatul Jannah ya cuma motor ini saja Pak. Dan Bapak juga nggak bakal salah, anak saya memang 4, tapi buat saya sendiri rasa-rasanya yang bakal jadi penerus cerita pelanjut sejarah, belahan jantung, anak soleh yang mendoakan orang tuanya saat meninggal dunia ya cuma satu ini Pak. Bapak Ibu, kenapa pagi hari ini ada mic lain nggak? Saya boleh berdiri aja. Bapak Ibu sekalian, kenapa pagi hari ini saya buka dengan prolog cerita ini? Karena maaf sekali lagi saya minta maaf. Bisa jadi pengusaha ini adalah diri kita. Atau justru nanti
kita akan seperti pengusaha ini, Pak. Bukankah akhir-akhir ini, mohon maaf sekali, kalau bicara jujur, akhir-akhir ini kita di Aceh ini lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting, Pak. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan dalam satu riwayatnya, apa yang diajarkan Imam Al-Ghazali saat itu? Imam Al-Ghazali berkata, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin kita orang Islam jangan sampai gagal di dunia. Bayangkan, luar biasa ajaran Islam ini. Sebisa mungkin jangan sampai kita orang Islam ini gagal di dunia. Tapi kalaupun kita masih gagal di dunia, jangan khawatir Bapak Ibu, abang-abang saya. Kita kan masih punya akhirat. Betul apa betul? Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya, Pak. Ayo, kan kalau mau bicara jujur, semenjak pandemik COVID-19 akhir-akhir ini, maaf Pak Wakil, di Banda Aceh sudah level berapa? Level 4 sudah? Sama berarti. Insya Allah nanti minggu depan akan naik level pedas gila. Tuh ada levelnya kok sekarang ini, Pak. Ayo, di pandemik ini, Pak, akhir-akhir ini kalau kita mau sadar, kita kan lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Kita lebih sering khawatir dengan penyakit jasmani, tapi lupa dengan penyakit rohani kita, Pak. Ya, kalau kita sakit, buru-buru kita cari dokter. Nggak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Nggak ada di Banda Aceh, bahkan kita terbang sampai ke Malaysia untuk mencari dokter yang bagus untuk menyembuhkan penyakit jasmani kita. Kita sering lupa, Pak. Penyakit jasmani yang kita pegang ini hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Betul enggak? Nih, kayak yang sekarang kita khawatirkan nih, Pak. Bahkan sampai Pak Wakil Bupati juga nggak bisa istirahat tenang di rumah. Apa? COVID-19. Boleh saya tanya? Yang terberat dari COVID-19 itu kalau terkena apa sih, Pak? Paling mati. Selesai urusan udah. Betul kan? Kalau gitu apa bedanya sama penyakit-penyakit lain, Pak? Gagal jantung, mati. Gagal ginjal, mati. Diabetes, mati. Bahkan tidur sendiri pun bisa mati kalau di tengah jalan. Iya kan? Tapi lihat dari COVID ini, Pak, bahkan tata cara kita ibadah kepada Allah pun sudah mulai dirubah dalam rangka pandemi COVID ini. Maaf sekali, maaf, bukan saya nggak percaya COVID itu nggak ada. Bukan saya bilang COVID itu nggak ada, Pak. COVID itu ada. Tapi tolonglah, Pak, jangan takut-takuti kita orang kecil dengan pandemi COVID ini. Kita kan masih punya Allah. Janji Allah itu, wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara.
Tapi lihat berapa banyak masjid-masjid di Aceh ini ketika sekarang akhir-akhir ini pandemik mulai menjaga soft sholatnya. Iya kan? Kita lupa baginda Nabi mengajarkan kepada kita ketika menghidupkan sholat berjamaah. Apa? Lurus dan rapatkan soft sholatmu. Kenapa? Fa innaka taswiyata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya soft sholat bagian dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Sekarang sholat sudah mulai berjarak. Makanya dulu sebelum ada COVID di Aceh ini Pak, saking rapetnya soft sholat, jangankan manusia, setan pun gak bisa lewat Pak. Saking rapetnya. Sekarang ini yang terjadi, jangankan setan, manusia lari-larian di masjid sekarang ini. Itu dari ibadah Pak. Dari silaturahmi, efek COVID kan sangat terasa. Betul. Bahwa silaturahmi di era pandemik COVID-19 ini sekarang sudah mulai terbatas Pak. Anggaplah yang paling ringan, kita ketemu kawan kita sendiri sekarang udah tidak mau salaman Pak. Iya kan? Ini aja nih yang jelas nih. Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, selama mereka masih berjabat tangan Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang jabat tangan tidak mau Pak. Sekarang bagaimana jabat tangannya era COVID? Ini mau silaturahmi apa mau baris berbaris Pak sebenarnya Pak? Ini loh kita, saya bilang lagi, jangan sampai nanti bilang Sauki nggak percaya sama COVID. COVID itu ada, tapi tolong jangan kita masyarakat ditakut-takutin dengan bahayanya COVID ini. Yang bikin COVID ini masih terus ada kan cuma satu Pak, sebenarnya anggarannya masih ada. Ini kan agak lucu Pak, kita pandemik ini Pak. Ya, pemerintah memberitahu bahaya COVID, khawatirnya kita luar biasa. Tapi Al-Quran menjelaskan siksa azab kubur, siksa azab neraka. Kita malah sering terkesan tenang-tenang saja Pak. Ini loh kita, gara-gara penyakit jasmani ini, tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Iya kan? Lagi kan lucu nih Pak COVID ini, mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini agak lucu nih Pak COVID buat saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau buat teman-teman di sini. Ramadan COVID naik. Iya, ntar mau lebaran naik lagi. Idul Adha kemarin naik lagi. Karena berdekatan dengan Muharram naikin jadi level 4. Ini sebenarnya COVID ini virus apa setan Pak? Lah kok naiknya cuma pas hari besar Islam saja Pak? Iya kan? Sementara saat pilkada tenang-tenang saja mereka. Saat ibadah-ibadah agama-agama lain melakukan ibadah, nggak ada COVID yang meningkat. Saya heran ini. Ditakut-takutin kita karena apa? Mereka tahu tingkat keyakinan kita sama Allah saat ini sudah lentur, nyaris luntur adanya. Itulah sebabnya kenapa ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, apa sih yang menyebabkan hati kita ini mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah ini? Beliau menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, apa? Araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita di Banda Aceh ini Pak terlalu kenal sama Allah Bu, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan kalau dengan bahasa bercanda saya sering bilang begini, banyak dari kita Pak di Banda Aceh ini baru ingat lagi sama Allah di saat kepala kita sudah terbentur tembok Pak.
Kalau sudah kejedot tembok, ya Allah, baru ingat lagi sama Allah kita. Artinya apa? Berapa banyak Pak dari kita yang baru ingat Allah itu saat kita sedang punya masalah. Ketika kita lagi punya masalah, zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang paling awal di masjid sebelum berjamaah. Pengajian hadir sama guru deket. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah Pak, jalan ke Raudhatul Jannah lupa lagi Pak. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Tingkat keyakinan kita sekarang sama Allah seperti itu Pak sekarang. Bahkan saya yakin buat orang tua di sini, sebagai orang tua, saya yakin 1000% kita yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini bukan cuma kenal Pak sama Allah. Kita ngajarin ke anak keturunan kita. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah Pak. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Ya udah masing-masing aja nyautnya, jangan pakai disebut, malu. Kita terlalu kenal sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kalaupun kita laksanakan, berapa banyak dari kita yang sholat sengaja untuk mengakhirkan waktu dari yang Allah kasih ke kita. Kita lupa bahwa sholat di awal waktu itu amaliyah yang paling utama. Iya kan? Tapi berapa banyak kita nih Pak, gara-gara urusan dunia ini, untuk sholat antara jeda di akhir-akhir waktu. Allahu Akbar. Kita sering lupa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang nanti pertama kali dihisap itu sama Allah, sholat kita Pak. Allah nggak akan tanya berapa banyak harta kita. Allah nggak akan tanya berapa banyak luas kebun kita. Allah nggak akan tanya berapa banyak anak kita. Yang pertama kali Allah tanya, sholat kita bagaimana. Makanya kalau abang-abang saya ingat, bapak ibu masih ingat, dulu orang tua saya pernah bilang begini, bahwa sesungguhnya yang namanya iman, orang tua saya termasuk guru saya itu Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar. Ketika kami masih jadi santri, beliau mengajarkan begitu, bahwa yang namanya iman itu Pak, ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkatannya. Pertama ada al-imanu yazidu walayan kusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya nih. Ini iman siapa Shoki? Orang Banda Aceh kah? Belum. Enggak. Ini imannya para anbiya Pak. Jadi para nabi itu Bapak Ibu, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah Pak. Belum ada sejarahnya nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kalau kecil banyak Pak. Ayo kita buka sejarah Pak. Nabi Allah Ayub alaihi salam, ketika beliau lagi dikasih penyakit sama Allah, ada istrinya yang tidak sabar sama penyakit Nabi Ayub nih. Ngobrolan suami istri dalam kamar. Apa kata istri Nabi Ayub saat itu? Ayub, Ayub. Apa beb? Abang ini kan seorang nabi. Terus ya mintalah sama Allah bang, supaya Allah sembuhkan penyakit abang. Pasti Allah kabulkan bang, kan abang nabi. Mendapatkan tekanan dari istrinya, Nabi Ayub tersenyum.
Beliau berkata, "Oh, I'm sorry my dear." Wah. Mohon maaf ayang beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Lah, kok gitu bang? Allah nih masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya sayang. Allahu Akbar. Nabi Ayub alaihissalam. Beda sama kita pak. Kita baru pusing sedikit pak. Sholat berjamaah ke masjid nggak mau jalan sudah pak. Di Jakarta, di Jakarta. Lu nggak di sini, di Jakarta yang banyak. Ini mah orang Jakarta baru pusing sedikit nggak mau sholat berjamaah di Jakarta. Di sini sih sama. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata orang Banda Aceh pelit-pelit ya. Satu hari ketika lagi halaqah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, iya, menurut kalian ini siapa orang yang paling pelit?" Para sahabat pada dulu-duluan menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang pelit itu yang gak mau berbagi kepada sesamanya." Itu bukan kepelit namanya, memang medit sudah itu mah. "Ya Rasulullah, orang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersedekah di dalam masjid ini." Bisa juga, tapi nggak paling pelit. Kan yang saya tanya orang yang paling pelit. Sungguh Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui jawaban para sahabat kompak. Baginda Nabi bersabda, orang yang paling pelit di antara kita ini adalah, kata baginda Nabi dalam